Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6831 sampai bab 6840. Setelah melihat internet penuh dengan konten yang tidak menyenangkan tentang dirinya, Tawana Sweet menyadari bahwa dia harus memanfaatkan waktu untuk memulihkan reputasinya dan memutuskan hubungan dengan wanita tersebut sesegera mungkin. Wanita itu, jika dia kalah, dan dia tidak boleh terseret ke dalam rawa karena kegagalannya. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri secepat mungkin. Oleh karena itu, dia berencana memanfaatkan pesta hari ini untuk mempublikasikan bahwa dia selalu melakukan segala upaya untuk mendukung komunitas LGBT. Dia tetap sama sebelum pemilu dan selama pemilu. Dengan cara ini, sebuah pesan yang kuat dapat disampaikan kepada dunia luar. Bahwa dirinya mendukung perempuan tersebut bukan karena mendukung posisinya, atau karena takut rahasianya terbongkar. Namun karena dia memiliki kecintaan yang tulus terhadap LGBT. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan hari ini dan menggunakan pesta ini untuk membuat beberapa bahan guna menstabilkan situasi. Setelah konser resmi dimulai pada malam harinya, ia akan kembali menegaskan dukungannya terhadap LGBT di hadapan puluhan ribu penggemarnya, dan kemudian melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan situasi. Saat ini, Mitsui Yoshitaka menemani Charlie dan yang lainnya telah tiba di depan Tawana Sweet. Istri dan putrinya, serta Tawana Sweet dan pacarnya sudah duduk di meja utama, sehingga hanya tersisa 2 kursi di meja utama. Melihat ia telah mengundang 4 orang lagi, Mitsui Yoshitaka tiba lebih dulu di meja. Dia berkata kepada putrinya Mitsui Shinmei, "Shinmei-chan, kamu dan ibumu harus duduk di meja sebelah dulu, dan ayahmu akan pergi menemanimu nanti." Mitsui Yoshitaka berencana untuk langsung mendorong Charlie dan mereka berempat ke meja utama, meminta mereka duduk bersama Tawana Sweet dan memasangkannya. Dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang dan Kelly akan duduk di meja di mana dia berada, sehingga dia dapat berbicara dengan Kathleen tentang bisnis. Sedangkan untuk Tawana Sweet, ia tidak tertarik. Dia hanya ingin putrinya bahagia. Konser Tawana Sweet di Tokyo akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hingga akhir konser terakhir, ia dan pacarnya Trevor akan tinggal di rumah keluarga Mitsui. Menurut Mitsui Yoshitaka, putrinya punya banyak waktu untuk mengenal Tawana Sweet dan menjalin persahabatan, serta tidak peduli dengan pesta kecil ini. Mitsui Shinmei memahami niat ayahnya. Meskipun dia mengejar bintang, dia tidak ceroboh. Dia tahu bahwa urusan ayah lebih penting. Dia berdiri dan berkata kepada Tawana Sweet dan Trevor, "Maafkan aku akan duduk di meja sebelah. Aku akan mengatur jamuan perayaan di rumah pada malam hari, dan kemudian aku akan berkumpul dengan kalian berdua." Tawana Sweet tidak menyukai kejadian hari ini. Setelah mendengar kabar buruk tadi, moodnya semakin anjlok. Ia mengira panggilan menjawab akan mampu merespons emosinya dan menenangkan emosinya. Namun ia tidak menyangka semua orang yang hadir khawatir dengan apa yang dia katakan. Dia menutup mata terhadap apa yang dikatakan dan menutup telinga terhadap hal itu, yang membuatnya terasa sangat buruk. Saat ini, dia tidak ingin bersikap sopan kepada siapapun, juga tidak ingin berbicara dengan siapapun. Namun meski begitu, Mitsui Shinmei tetap harus memberikan wajahnya. Di satu sisi, keluarga Mitsui adalah pemegang saham Universal Music, dan di sisi lain, Mitsui Shinmei juga memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat baik. Jadi, dia memaksakan dirinya untuk menunjukkan senyuman khasnya dan berkata, "Shinmei, mohon tunggu sebentar. Saya akan bergabung dengan Anda setelah saya selesai." Mitsui Shinmei mengangguk dan tersenyum, lalu berdiri bersama ibunya dan duduk di meja sebelah. Mitsui Yoshitaka mengamati Tawana Sweet dan berkata, "Mas Sweet, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Tuan Wade dan Nyonya Wade. Mereka adalah teman baik Nona Fox, Ketua Fox Group. Nona Fox juga akan segera datang." Nona rubah. Tawana Sweet sedikit tidak puas. Dia tahu nama dan latar belakang Kathleen. Namun, di pesta hari ini, dia adalah protagonisnya. Sebagai protagonis,
Dia baru saja diabaikan. Sekarang Mitsui Yoshikoichi mendengar bahwa Kathleen akan datang. Dia menjadi sangat bersemangat, yang membuat Tawana Sweet merasa semakin tidak bahagia. Dia ingin memberikan wajah Mitsui Yoshitaka karena Mitsui Yoshitaka juga salah satu bosnya, dan bahkan bos dari bosnya. Tapi Kathleen bukanlah bosnya. Dia juga bukan pemegang saham Universal Music. Dia juga bukan dari industri hiburan. Mengapa dia harus mencuri perhatiannya? Namun, meskipun Tawana Sweet sangat tidak puas di hatinya, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Dan pacarnya mulai merekamnya secara diam-diam. Dia harus memastikan bahwa semua penampilannya sempurna. Jadi, dia tersenyum dan mengulurkan tangan kepada Charlie dan Claire, dan berkata dengan sopan, "Tuan Wade, Nyonya Wade, halo." Claire tidak menyangka Tawana Sweet akan berinisiatif untuk menjabat tangan dia. Dia begitu bersemangat hingga dia lupa mengulurkan tangan sejenak. Charlie dengan sangat tenang mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya, lalu meraihnya, berinisiatif memperkenalkan istrinya sambil berkata, "Nona manis, ini istriku, Claire." Setelah perkenalan Charlie, Claire akhirnya sadar, dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambil posisi tangan Tawana Sweet, dan berkata dengan penuh semangat, "Halo, Nona Sweet, saya penggemar setia Anda." Setelah mengatakan itu, dia memikirkan Lorin di dekatnya dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, ini teman baikku Lorin Thomas. Dia juga penggemar setiamu." Tawana Sweet tersenyum sangat sopan, mengulurkan tangan ke Lorin, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Nona Thomas." Lorin sedikit tersanjung dan berkata dengan cepat, "Nona manis, aku sudah lama menyukaimu." Tawana Sweet sangat senang dan berkata, "Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Saya tidak bisa mencapai posisi saya hari ini tanpa Anda dan semua penggemar yang mendukung saya di belakang saya. Saya juga berharap Anda dapat mendukung LGBT dan semua orang seperti saya. Minoritas seksi. Selama 2 tahun terakhir, Anda dapat melihat bahwa saya tidak melakukan upaya apapun dalam menyampaikan permohonan publik di berbagai kesempatan. Pada analisis terakhir, saya berharap semua orang dapat memperhatikan keberadaan kelompok ini, menghormati hak dan kepentingan mereka yang sah, dan memberi mereka layanan jaminan sosial yang lebih baik." Setelah mengatakan itu, dia memandang Claire dan bertanya dengan sangat serius, "Nona Wilson, apakah Anda bersedia melakukan apapun untuk mendukung LGBT seperti saya?" Claire terdiam sejenak dan merasa sedikit malu. Dia tidak tertarik dengan hal-hal tersebut di luar negeri, dan tidak pernah memikirkan apakah dia mendukung atau menentang gerakan ini. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Kalau dibilang tidak mendukung, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Tawana Sweet. Ada pepatah lama di China, "Jangan pukul wajah tersenyum." Tawana itu sopan sekali. Jadi tentu saja saya tidak bisa menentangnya sepenuhnya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan enggan berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik." Setelah mengatakan ini, Claire merasa agak tidak nyaman. Sikap munafik seperti ini sudah lama menjadi hal yang lumrah bagi banyak orang. Namun demikian, hal itu masih seperti ada yang mengganjal di tenggorokan dan membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Melihat sikap yang diungkapkan Claire, Tawana Sweet sangat senang dan langsung berkata, "Atas nama ratusan juta kaum LGBT di seluruh dunia, terima kasih atas dukungannya." Kemudian, dia melihat ke arah Lorin lagi dan bertanya dengan penuh harap, "Nona Thomas, bagaimana kabarmu?" Lorin tidak memiliki beban psikologis sebanyak Claire. Dia berkata tanpa berpikir, "Tentu saja, mari kita bekerja sama." Mata Tawana Sweet berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Bagus." Nona Thomas memiliki sikap yang tegas. Apakah juga anggota LGBT? Lorin segera mengangkat tangannya dan menjabatnya pada saat yang sama, sambil berkata, "Itu bukan saya. Orientasi seksual saya sangat normal. Sama seperti Anda, saya menyukai pria." Tawana Sweet tertegun sejenak, lalu menatap pacarnya Trevor, lalu ke Lorin, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Thomas, saya ingin mengukur Anda. Faktanya, orientasi seksual apapun adalah normal. Dan setiap orientasi, itu seluruh sifat manusia. Dan kita harus memandangnya secara setara." Ya, itulah maksudku. Tetapi ekspresinya kurang akurat. Setelah Lorin selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. "Kamu benar-benar pandai menemukan celah dalam kata-kata orang lain. Untungnya, saya tidak berada di Amerika Serikat dan belum menangkap media. Jika tidak,
Saya tidak tahu berapa banyak topi yang akan dipasang di kepala saya. Dan saya akan disiram udara kotor. Bahkan jika saya melompat ke dalam sungai Amazon, saya tidak akan bisa mencucinya. Tawana Sweet sangat puas dengan penampilannya. Mengira pacarnya sudah mengambil video dirinya. Setelah videonya dirilis, pasti akan membuktikan dari sudut pandang lain bahwa dukungannya terhadap LGBT datang dari lubuk hati dan tidak pernah egois. Tawana Sweet, yang telah menduduki 2 kota berturut-turut, kembali mengalihkan perhatiannya pada Charlie. Dia merasa sekarang adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan kemenangan tersebut. Dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, saya ingin tahu bagaimana sikap Anda terhadap LGBT. Apakah Anda mendukung atau menentangnya?" Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa Tawana Sweet agak aneh. Biasanya, ketika seorang teman memperkenalkan Anda kepada teman lain, Anda tidak boleh menarik orang lain dan bertanya secara paksa tentang sikapnya terhadap sesuatu. Ini memang agak menyinggung dan kurang etiket dasar. Dan Tawana Sweet telah bekerja keras di industri hiburan selama bertahun-tahun untuk menjadi orang terkemuka. Mustahil dia untuk tidak memahami kebenaran ini. Jadi dia bertanya satu demi satu. Dan dia pasti punya tujuan lain. Saat ini, Charlie memperhatikan dari sudut matanya bahwa meskipun pacar Tawana Sweet tampak sedang memainkan ponselnya dengan kedua tangannya, kamera selalu menghadap dirinya dan Tawana Sweet. Jadi, dia berkata dengan tenang, LGBT itu seperti imigrasi di Amerika Serikat. Ini adalah masalah yang sangat kompleks. Bagaimana Anda bisa dengan santai menyatakan pendirian Anda dalam hal dukungan atau oposisi? Tawana Sweet merasa senang saat melihat Charlie tidak mengungkapkan dukungannya. Jika Anda selalu mengatakan apa yang Anda katakan, dan pihak lain mengatakan bahwa Anda benar, maka tidak ada yang menarik dari mengunggah video seperti itu. Dan itu tidak dapat menonjolkan hasrat Anda. Bahkan jika Anda bertemu dengan orang yang agak bersudut seperti Charlie, saja dengan membiarkan dirimu memuluskan semua duri yang ada di kepala berduri ini kamu bisa membuktikan semangat dan kemampuanmu. Maka Tawana Sweet bertanya dengan lugas, "Mengapa Anda tidak bisa mengungkapkan dukungan dan pertentangan Anda?" Dukungan adalah dukungan. Oposisi adalah oposisi. Anda hanya perlu memberitahu saya pemikiran Anda yang sebenarnya. Apa sulitnya hal ini? Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu izinkan saya bertanya. Imigran Anda di Amerika Serikat tidak hanya berasal dari ratusan negara berbeda, tetapi ada juga imigran legal. Mari kita tidak membicarakan imigran legal untuk saat ini. Beberapa dari mereka memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Dan di antara orang-orang ini datang ke Amerika Serikat untuk bekerja dengan rajin dan berkontribusi kepada Amerika Serikat. Dan beberapa datang ke Amerika Serikat untuk membakar, membunuh, menjara orang Amerika tanpa ampun. Ada orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Dan ada orang-orang yang datang ke Amerika Serikat dan tidak melakukan apapun serta mengandalkan bantuan setiap hari. Faktanya, ada puluhan juta imigran ilegal dengan puluhan juta latar belakang perbedaan pendapat orang-orang. Ada ratusan kepribadian yang berbeda. Bagaimana Anda bisa menyatakan dukungan dan penolakan terhadap masalah yang begitu rumit? Jika menurut Anda tidak apa-apa, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda mendukung imigran gelap yang tinggal di Amerika Serikat? Tawana Sweet tidak pernah menyangka bahwa Charlie tidak menjawab pertanyaan yang dia tanyakan pada Charlie, melainkan langsung bertanya secara bergantian. Isu imigran ilegal hampir sama sensitifnya dengan LGBT. Dia tidak berani melontarkan pernyataan yang salah secara politik, kalau dia tidak akan diserang. Jadi, dia berkata dengan wajah serius, "Saya pikir masalah imigrasi harus diserahkan kepada pemerintah AS. AS memiliki undang-undang khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, selama mereka menjamin keadilan dan keadilan dalam proses penegakan hukum." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Charlie dengan bangga dan bertanya kepadanya, "Jadi, bagaimana sikap Tuan Wade terhadap LGBT?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jika Anda bersedia menyerahkan segalanya pada hukum, maka Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang masalah LGBT. Apalagi mengajukan banding. Bukankah semuanya ada hukumnya? Jika ada solusi hukum, serahkan pada hukum. Ayo lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan main-main dengan masalah hukum." Tawana Sweet kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia tidak menyangka Charlie akan menyusul ketika dia selingkuh. Selain itu, dia bisa mendengar bahwa Charlie sepertinya menuduh dirinya menggunakan kata-katanya. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya.
Charlie berkata lagi. Sebenarnya, Anda mengatakan tidak adil menyerahkan masalah imigran ilegal ke hukum. Setidaknya, ketika Anda secara pribadi memperlakukan LGBT dan imigran ilegal, Anda menempatkan mereka di tempat yang tidak adil. Itu tidak adil. Charlie tersenyum dan berkata, kalian para selebritas seringkali membela dan menghalangi negara bagian Amerika untuk mengubah ketentuan hukum bagi LGBT. Tetapi saya belum pernah mendengar Anda membela dan menutup perubahan ketentuan hukum bagi imigran ilegal. Anda meminta pemerintah untuk memberikan kesetaraan. Ini adalah hal yang baik. Ini sangat manusiawi dan sangat Amerika. Tapi mengapa Anda memperlakukan LGBT dan imigran gelap dengan cara yang berbeda? Bukankah imigran ilegal layak mendapatkan permohonan Anda untuk mengubah ketentuan hukum bagi mereka? Apakah alasan Anda memperlakukan LGBT dan imigran ilegal berbeda hanya karena imigran ilegal tidak memiliki kewarganegaraan Amerika? Bukankah kesetaraan ini agak kekanak-kanakan? Tawana Sweet langsung terhenti oleh rentetan pertanyaan pelik Charlie. Meski sudah bertahun-tahun berkecimpung di industri hiburan dan kemampuan menyanyinya termasuk yang terbaik di dunia, faktanya ia bisa dengan sengaja mempengaruhi nilai-nilai penggemar sebagai seorang idola dunia. Terlihat bahwa dia bukanlah tipe orang yang benar-benar percaya pada Lee Ju-fu. Artinya, setiap hal yang Anda kemukakan harus beralasan dan berjanji. Jika Anda hanya berbicara tentang apa yang ingin Anda lakukan tetapi tidak bisa menjelaskannya, maka pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menjadi hooligan. Setelah berpikir lama dengan ekspresi yang ditekankan di wajahnya, Tawana Sweet berkata, tahukah Anda, komunitas LGBT memiliki arti yang lebih luas. Kami mendukung LGBT. Kami tidak hanya mendukung LGBT di Amerika Serikat, tetapi LGBT di seluruh dunia. Charlie mengangguk dan berkata, ya, imigran ilegal yang saya bicarakan tidak hanya merujuk pada imigran ilegal di Amerika Serikat, tetapi imigran ilegal dari seluruh dunia. Jadi apakah ada perbedaan di antara mereka? Tawana Sweet menatap Charlie dengan samar. Berpikir bahwa dia akan dengan mudah dihasut olehnya seperti dua wanita sebelumnya. Dan kemudian dia mengucapkan beberapa kata dukungan. Dan masalah itu berlalu dengan sempurna. Tapi siapa sangka ternyata pria ini menjadi seorang provokator. Dan akan melawannya tanpa henti. Charlie melihat dia menjawab beberapa saat. Jadi dia berkata, Nona Sweet, jika pertanyaan yang baru saja saya ajukan sulit dijawab, Anda tidak perlu menjawab saya. Saya punya pertanyaan yang saya ingin Anda jawab. Beri aku jawaban yang jelas. Tawana Sweet buru-buru berkata, katakan saja padaku. Charlie bertanya kepadanya, di mata Anda, apakah imigran ilegal dan LGBT setara? Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Tawana Sweet menjadi bingung lagi. Mengatakan mereka setara adalah omong kosong. Kebanyakan orang Amerika tidak menyukai imigran ilegal. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat dunia yang tinggal di negaranya sendiri tidak menyukai imigran gelap yang menyelundupkan dirinya ke negaranya. Namun meskipun ini benar, namun tidak bisa dikatakan seperti ini. Di Barat, Anda tidak bisa berbicara tentang banyak orang dan hal-hal yang tidak Anda sukai. Ibaratnya Anda sebagai seorang wanita tidak ingin ada orang yang menyamar sebagai laki-laki masuk ke toilet wanita bersama Anda. Logika ini wajar dan 100% benar. Namun Anda tidak bisa mengungkapkannya dengan lantang. Selama kamu mengutarakan, banyak peranawan yang akan melompat keluar dan mengkritikmu. Dia sudah sangat tertarik ketika dia menyamar sebagai seorang wanita. Dia harus jongkok untuk membuang air kecil ketika dia memasuki toilet wanita. Kamu masih tidak membiarkan dia masuk ke toilet wanita. Brengsek. Apakah kamu masih punya hati nurani? Tawana Sweet tumbuh di lingkungan ini dan tumbuh menjadi seorang superstar. Dan dia tahu segalanya tentang itu. Jadi, dia hanya bisa berkata berbeda dengan keinginannya. Saya pikir imigran gelap dan LGBT adalah setara. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia. Dan manusia harus diperlakukan sama. Charlie mengangguk dan berkata, senang sekali Anda memiliki sikap seperti itu. Saya pikir seseorang harus merekam percakapan kita dan mempostingnya secara online agar semua orang tahu bahwa Anda juga sangat mendukung imigran ilegal. Dan saya ingat bahwa Anda hampir selalu melakukannya secara terbuka mendukung LGBT di setiap konser. Saya menonton dan menyetujui pendekatan Anda. Tetapi karena di mata Anda, imigran ilegal dan LGBT setara. Lalu mengapa saya belum pernah mendengar Anda mendukung para imigran ilegal secara terbuka di sebuah konser sebelumnya? Tawana Sweet berkata dengan tidak wajar. Bukan hanya LGBT dan imigran gelap yang perlu mendapat perhatian di dunia ini.
Masih banyak kelompok minoritas lain yang perlu kita perhatikan. Tidak mungkin saya mengungkapkannya di konser. Ya, Charlie mengangguk dan bertanya padanya. Kamu tidak memperhatikan imigran ilegal sebelumnya. Tentu saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Mari kita kesampingkan masa lalu dan hanya membicarakan masa kini. Karena kamu ada konser malam ini. Bisakah kamu membuat janji untuk imigran ilegal? Bisakah kamu melakukan upaya untuk mengirimkan negara-negara di Amerika Serikat dan bahkan negara-negara di seluruh dunia untuk memperbaiki undang-undang mereka dan memberikan kemanusiaan dan perlindungan yang lebih baik kepada imigran ilegal? Mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Tawana Sweet, Charlie melanjutkan. Saya mendengar bahwa imigran gelap di Amerika Serikat sendiri tidak punya uang, dan mereka harus menanggung biaya pengobatan yang mahal ketika pergi ke dokter. Beberapa orang pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Seorang dokter ketika mereka sakit, hanya berkumpul di dekatnya sebentar dan kemudian menagihnya sejumlah ribu dolar. Ini sangat tidak manusiawi. Di negara kami, serangkaian operasi pengangkutan kanker paru-paru, total biayanya hanya beberapa ribu dolar. Bukankah agak keterlaluan jika seorang dokter Amerika meminta bayaran sebesar itu hanya untuk dimasukkan ke dalam seorang imigran ilegal? Saya pikir Anda harus meminta pemerintah AS untuk menggunakan uang pembayar pajak, memberikan bantuan kemanusiaan yang lengkap kepada para imigran ilegal ini. Tidak terbatas pada lingkungan hidup yang nyaman, persediaan makanan yang memadai dan perawatan medis komprehensif gratis. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi Tawana manis tercengang. Pertama, dia tidak menyangka titik masuk Charlie begitu rumit. Dan yang kedua, dia terkejut dengan rangkaian cerita fantastis yang baru saja disampaikan Charlie. Meminta pemerintah AS untuk menggunakan uang pembayar pajak untuk mendukung imigran gelap. Apakah harus gemuk, kuat, dan bebas dari penyakit dan bencana? Jika dia benar-benar mengatakan itu, apakah dia bisa kembali ke Amerika di masa depan? Bukankah ini berarti menghilangkan pekerjaan semua orang Amerika dan memberikannya kepada para imigran gelap? Salahkan diri sendiri sampai mati karena tidak bisa mengungkapkan pernyataan seperti itu yang pasti akan dikesampingkan oleh Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, Tawana Sweet tidak sabar untuk mengakhiri pembicaraannya dengan Charlie. Paling buruk, video tentang dia tidak akan dirilis. Itu lebih baik daripada tidak bisa berkata-kata karena dia begitu agresif dan ditolak sepanjang waktu, bukan? Jadi, dia terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, Tuan Wade memang sangat berperi kemanusiaan. Tapi menurut saya hal seperti ini harus diserahkan kepada pemerintah AS. Yang bisa saya lakukan adalah mengimbau masyarakat untuk tidak mendiskriminasi satu sama lain. Pacar Tawana Sweet, Trevor, melihat kekasihnya telah ditindas oleh Charlie. Dia langsung berkata, Tuan Wade, pada analisa terakhir, Anda masih belum menjawab pertanyaan Tawana Sweet. Alasan Anda mengangkat masalah imigran ilegal begitu agresif. Pada analisa terakhir, Anda ingin secara tidak langsung menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, Anda sama sekali tidak mendukung LGBT. Mendengar temannya datang menyelamatkannya dan langsung bereaksi untuk mengambil inisiatif, Tawana Sweet menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia menatap Trevor dengan merendahkan cinta dan mendesah dalam hatinya. Ini laki-laki saya. Di saat kritis, dia bisa melakukan segalanya untukku. Jadi, dia melihat ke arah Charlie dan memukul selagi setrika yang masih panas. Tuan Wade, LGBT didiskriminasi di banyak tempat. Jadi kita harus mengambil sikap yang jelas dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat memiliki kesetaraan. Jika kita masing-masing bisa jika Anda tidak mau menunjukkan sikap Anda dan memberi mereka dukungan Anda sendiri, lalu kemana masa depan mereka? Saat ini, Charlie memandang Trevor dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa kepanjangan dari LGBT Anda. Tapi saya dapat memberitahu Anda dan Nona Sweet dengan sangat jelas bahwa saya menghormati orientasi seksual setiap orang. Bagaimanapun, ini adalah orientasi seksual setiap orang. Dan ini juga merupakan kehidupan pribadi setiap orang. Karena ini adalah kehidupan pribadi, tidak pantas untuk selalu pemadatan di depan umum. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Trevor dan bertanya kepadanya, apakah kamu menyukai pria atau wanita? Trevor mengerutkan kening dan tanpa sadar berkata, tentu saja aku suka wanita. Charlie tersenyum dan berkata, kamu juga bisa menyukai pria. Ini adalah kebebasanmu. Jika kamu benar-benar menyukai pria, maka aku memahami dan menghormatimu. Aku benar-benar tidak suka laki-laki.
Trevor berseru untuk menjelaskan. Tetapi Charlie tidak memberikan kesempatan. Dan melanjutkan. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kamu bisa menyukai pria. Menurutku kamu tidak bisa berlari di jalan setiap hari dan berteriak bahwa kamu menyukai laki-laki. Dan bahkan menyemangati laki-laki lain. Lagi pula, ada banyak anak di jalanan. Dan nilai-nilai mereka mudah dipengaruhi oleh idola-idola muda itu dan kaum hippies. Orang Barat dengan bangga merokok barang selundupan. Hasilnya adalah Amerika Serikat sekarang setiap tahunnya lebih dari 100.000 orang meninggal karena barang selundupan. Jika anak di bawah umur terpengaruh oleh Anda dan salah memilih orientasi seksualnya, atau bahkan memilih operasi penempatan kelamin yang tidak dapat diubah, apakah Anda akan bertanggung jawab? Jelas tidak mungkin. Jadi, orientasi seksual itu sendiri adalah topik dewasa. Didukung atau tidak boleh dibicarakan di depan umum. Kamu masyarakat selalu menyebut topik ini di depan umum. Itu tidak bertanggung jawab kepada. Terlebih lagi, Anda tidak hanya melakukan diskusi terbuka, tetapi seringkali disertai dengan dorongan dan paksaan. Trevor dengan cepat menuliskan tangannya dan berkata, aku tidak. Charlie berkata dengan dingin, saya telah melihat beritanya. Anda bahkan telah mendorong beberapa negara bagian untuk mengesahkan undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk mengubah jenis kelamin mereka secara bebas tanpa pengawasan wali. Bahkan ada dana khusus untuk memberi mereka biaya operasi. Jika ini bukan keharusan, lalu apa? Saat dia berbicara, Charlie berkata dengan nada agak agresif. Menurut pendapat saya, perilaku Anda tidak lagi melindungi minoritas seksual, tetapi memproduksi minoritas seksual. Anda bermaksud untuk secara artifisial memproduksi lebih banyak LGBT untuk memperluas waktu ini. Apa niat Anda dalam melakukan ini? Kata-kata Charlie bukan tentang perlindungan tetapi produksi. Dan semua tamu yang mengawasi di sekitarnya tidak bisa menahan anggukan kepala. Melindungi hak dan kepentingan kelompok tertentu adalah hal yang wajar. Namun jika Anda menggunakan berbagai propaganda halus untuk meningkatkan jumlah kelompok ini secara signifikan, maka hal ini akan segera berubah. Dan Tawana Sweet selalu menjadi pendukung kuat dari yang terakhir, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pelopor. Di masa lalu, semua orang mengira dia hanya sangat prihatin dengan kelompok ini. Tetapi sekarang melihat kesulitan dari sudut lain, dia memang menambah bahan bakar ke dalam api dan mencoba membuat kelompok ini semakin besar. Sulit untuk menjelaskan dengan jelas apa niatnya. Bahkan Mitsui Yoshitaka tidak mau menyentuh dagunya saat ini, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dan istrinya tidak bisa bertanya kepada putrinya Mitsui Shinmei saat ini. Shinmei, di Amerika Serikat, apakah mungkin melewati wali untuk melakukan operasi perubahan gender pada anak di bawah umur? Mitsui Shinmei berpikir sejenak dan berbisik. Ogasan, saya memang pernah mendengar berita serupa. Seharusnya beberapa negara bagian di Amerika Serikat memiliki undang-undang mengenai hal ini. Ibu Mitsui Shinmei tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Hukum apa yang mengizinkan hal seperti itu terjadi? Anak di bawah umur tetaplah anak-anak. Mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk bertindak. Hal-hal penting harus diperiksa oleh walinya. Mereka seharusnya masih dikontrol oleh walinya. Ngomong-ngomong, meskipun anak di bawah umur benar-benar menginginkan operasi semacam itu, mereka bisa menunggu sampai mereka mencapai usia dewasa. Apa motivasi untuk membuat keputusan yang begitu besar dan tidak dapat diubah untuk seorang anak yang sedang terburu-buru? Ini, Mitsui Shinmei juga menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, saya tidak yakin apa motif mereka melakukan ini. Tapi Anda benar. Apa yang dikatakan Tuan Wade tampaknya lebih masuk akal. Memang benar. Sangat penting bagi pihak-pihak yang diperbolehkan mengambil keputusan setelah mereka mempunyai kapasitas penuh untuk bertindak, daripada terburu-buru membujuk mereka untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Ibu Mitsui Shinmei berkata dengan marah, saya pribadi tidak dapat memahami seorang idola yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan secara terbuka mendukung hal ini setiap hari. Saya merasa perlu untuk menyapanya. Bagaimana dia bisa mempromosikannya di negaranya sendiri? Kami tidak punya kendali dan tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Tapi dia tidak boleh mempromosikan hal-hal itu di Jepang, di Tokyo, atau di pertunjukan yang diadakan oleh keluarga Mitsui. Jika remaja Jepang di sini saat ini terpengaruh olehnya dan mengambil keputusan yang mereka inginkan, banyak yang akan menyesal seumur hidup. Maka kami, keluarga Mitsui, juga bertanggung jawab. Mitsui Shinmei ragu-ragu dan berkata, ini, saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya nanti.
Ibu Mitsui Shinmei jarang berkata dengan nada sedikit mencela. Shinmei, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Mitsui. Kamu harus memperhatikan pengaruhmu sendiri. Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan orang-orang tertentu di depan umum. Ayahmu dan aku selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah bergabung dengan kelompok manapun. Dan kami berusaha untuk tidak membiarkan gerakan apapun ada instruksi dengan kami. Hal ini karena ada terlalu banyak variabel di dunia ini. Dan kami bisa tetap bersih. Tetapi orang-orang di sekitar kita mungkin tidak dapat melakukannya. Banyak hal serupa telah terungkap di Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir. Banyak elit sosial yang sok suci sebenarnya adalah setan yang melakukan segala macam kejahatan di belakang layar dekat dengan beberapa iblis. Begitu iblis ini terungkap, kamu pasti akan terpengaruh. Dan jika kamu terpengaruh, keluarga Mitsui juga akan terpengaruh. Mitsui Shinmei menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, apa yang dikritik Ogasang adalah bahwa Shinmei akan lebih memperhatikan di masa depan dan tidak akan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh masyarakat. Saat ini, Trevor tidak menyangka pihak lain akan membantahnya dari sudut ini. Dan dia tiba-tiba menjawab. Sementara Tawana Sweet di situ jelas-jelas panik. Melihat Trevor tidak bisa berkata-kata, Tawana Sweet hanya bisa menahan diri dan berkata, Tuan Wade, menurut saya ini mungkin mencerminkan budaya antara Timur dan Barat. Di Amerika Serikat, tidak ada orang yang memiliki pandangan yang sama seperti Anda. Ketika dia mengatakan ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa pembelaannya sangat pucat. Jadi dia berpikir untuk segera mengakhiri percakapan dengan Charlie. Dia kemudian berkata, Tuan Wade, sebenarnya, kita tidak perlu berdebat tanpa henti tentang ini. Mengenai hal ini, Anda memiliki sudut pandang Anda, dan saya juga memiliki sudut pandang saya. Saya mendukung LGBT. Dan apakah Anda mendukung atau tidak, itu adalah kebebasan Anda. Jika Anda tidak mendukungnya, saya tidak punya hak untuk memaksa Anda mendukungnya. Saya pikir sebaiknya kita tidak melanjutkan diskusi. Saat ini, Tawana Sweet sudah menyesalinya. Dia baru saja menerima dukungan lisan dari Claire dan Lauren, dan videonya direkam oleh Trevor. Sebenarnya, itu sudah cukup untuk dibawa ke lapangan. Dia juga memberikan bujuk. Tetapi pada akhirnya saya tidak bisa berdiri di depan banyak orang. Melihat Tawana Sweet mengambil inisiatif untuk mengirimkan gencatan senjata, Mitsui Yoshitaka di samping juga dengan cepat bertindak sebagai pembawa damai dan berkata sambil tersenyum. Perdebatan kalian berdua baru saja benar-benar membuka mata saya. Tetapi pesta sebelum pertunjukan hari ini sangat ketat. Menurut saya, kalian berdua sebaiknya tidak terus mendiskusikan masalah ini. Saya ingin tahu apa saran Tuan Wade. Charlie mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, terserah tamu untuk melakukan apa yang dia mau. Karena Tuan Mitsui berkata demikian, saya, sebagai tamu, tentu saja tidak keberatan. Tawana Sweet akhirnya menghela nafas lega. Dia melihat ke samping Trevor dan melihat Trevor diam-diam meletakkan ponselnya. Dan dia merasa sedikit lebih nyaman. Tanpa diduga, Charlie melihat ke arah Trevor saat ini dan berkata dengan tenang, jika tebakan saya benar, pria tadi seharusnya merekam seluruh proses, bukan? Trevor dengan cepat menenangkan diri dan berkata, tidak, tidak. Saya hanya menonton berita di ponsel saya dan tidak merekam video apapun. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Yang ingin saya katakan adalah jika Anda mengambil video dan kebetulan merencanakan pengirimannya secara online, saya harap Anda dapat melakukan 2 hal. Pertama, karena Anda telah mengunggahnya, Anda harus mengunggahnya. Selama seluruh proses, pastikan untuk tidak memotongnya dari awal sampai akhir. Karena itu tidak berbeda dengan penipuan. Kedua, baik saya maupun 2 wanita di sekitar saya adalah figur publik. Jadi saat mengupload video itu, harap buat mosaik wajah kami. Sekarang alat pengunggah di situs video memiliki fungsi AI, yang dapat dikodekan dengan 1 klik. Kamu bebas bertarung atau tidak. Trevor terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan berkata, baiklah Tuan Wade, saya mengerti. Charlie tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka dengan cepat mendekatinya dan berbisik. Tuan, mobil Nona Fox sudah memasuki tempat. Mata Mitsui Yoshitaka langsung berbinar dan dia berkata, ayo kita pergi ke pintu untuk menemui Nona Fox. Saat dia berbicara, dia memanggil istri dan putrinya dan meminta mereka untuk ikut bersamanya. Mengenai Charlie dan Tawana Sweet, Mitsui Yoshitaka ragu-ragu sejenak.
Dia tidak tahu apakah akan mengundang salah satu dari kedua pihak atau mengundang mereka untuk menyapa Kathleen. Lagi pula, mereka berdua baru saja berselisih, dan suasananya memang sedikit meledak. Jika mereka tidak menyukai satu sama lain lagi, mungkin tidak pantas untuk berdebat di depan Kathleen. Setelah membatalkan, dia memutuskan untuk mengundang Charlie. Bagaimanapun, Kathleen memutuskan untuk datang karena Charlie dan yang lainnya. Jadi, dia berkata kepada Charlie, Claire, dan Lauren, jika kalian bertiga bersedia, sebaiknya kita pergi ke pintu dan menunggu Nona Fox. Oke, Charlie mengangguk ringan. Secara logika, dia tidak perlu menyapa Kathleen. Tapi kedatangan Kathleen yang tiba-tiba pasti untuk memberi wajah. Jadi dia secara alami akan membalas budi. Segera, Mitsui Yoshitaka melihat ke arah Tawana Sweet dan Trevor di samping dan berkata dengan nada meminta maaf. Kalian berdua tamu terhormat. Mohon tunggu di sini. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Nona Fox nanti. Tawana Sweet juga tahu betul bahwa Charlie adalah teman Kathleen. Tapi sebenarnya bukan. Saat ini, tentu saja sulit baginya untuk mengikuti dan bersenang-senang. Jadi dia mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah. Tuan Mitsui, kami menunggu di sini. Melihat Mitsui Yoshitaka, Charlie dan yang lainnya berjalan keluar, Tawana buru-buru berkata kepada Trevor di samping. Sayang, kembali dan edit video yang baru saja kamu ambil. Hanya menyisakan dua wanita di depan, dan yang bernama Wade di belakang. Trevor mengerutkan kening dan menjawab sambil berpikir. Oh, oke. Dalam hati, dia sudah punya perhitungan sendiri. Tawana Sweet tidak tahu kalau Trevor punya ide lain. Dan bercengkrama dengan wajah tidak senang. Orang bernama Wade itu keterlaluan. Dia bahkan menggunakan masalah imigran ilegal untuk membantahku. Benar-benar tidak masuk akal. Dia terus menggunakan kata-kata yang keras dan menyulitkan saya untuk melakukannya. Saya tidak dapat memikirkan cara untuk menyangkal hal ini. Dan saya tidak tahu apa pendapat orang Jepang tentang saya. Trevor berkata, menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Apa katamu? Tawana Sweet tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, maksudmu apa yang dia katakan itu benar? Lalu pandanganku salah. Trevor mengangguk dan berkata dengan serius, saya pikir apa yang dia katakan memang benar. Kita bisa mendukung seksual minoritas, tapi kita tidak boleh mempublikasikannya. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan sesuatu, pasti akan ada banyak anak muda yang menganggap ini sebagai fashion dan sengaja mendekatinya. Saat dia berbicara, Trevor menambahkan, saya berkontribusi dengan hati-hati. Seperti ketika saya masih kecil dan saya tidak tahu arti spesifik dari tato, tetapi para atlet terkenal dan musisi hip-hop semuanya memiliki tato yang keren. Jadi saya tato pikir adalah hal paling keren di dunia. Dan apa yang paling ingin saya lakukan saat itu adalah mempunyai tato yang besar dan keren di lengan saya. Ibu saya melarangnya saat itu. Tetapi saya tidak menyerah dan pergi ke toko tato sendirian. Namun, pemilik toko tato tersebut menolak saya karena saya masih di bawah umur dan tidak didampingi oleh wali. Apakah yang kita lakukan sekarang akan memberikan dampak serupa pada beberapa anak di bawah umur? Begini, sekarang kita mendukung anak di bawah umur dengan kelainan gender untuk menjalani operasi ganti kelamin. Apakah masalah sama seperti saat saya ingin membuat tato? Tato membutuhkan wali. Lalu mengapa operasinya bisa melewati wali? Ini tidak masuk akal ah. Jadi aku sudah memahami. Tawana Sweet tiba-tiba merasa dikhianati dan dengan marah berkata, kita sudah bersama begitu lama. Dan saya terbang ke seluruh wilayah udara AS dengan pesawat pribadi untuk Anda. Dan sekarang Anda menikam saya dari belakang dan mengatakan orang asing yang baru saja kamu temui lebih masuk akal dariku. Trevor berkata dengan canggung. Secara emosional, saya secara alami lebih bias terhadap Anda. Tetapi secara logis, menurut saya dia lebih benar. Tawana Sweet berkata dengan dingin. Oke Trevor, tutup mulutmu sekarang. Aku tidak mau mendengarkanmu. Kalau sudah tahu, datang dan bicara padaku lagi. Melihat Tawana yang jelas-jelas marah, Trevor beberapa saat tidak tahu harus melakukan apa. Dia berpikir untuk memberitahu Tawana sesuatu yang ingin didengar pihak lain, yang juga akan meredakan ketegangan di antara keduanya. Namun entah mengapa, kata Charlie selalu membuatnya teringat kembali pada masa kecil dan remajanya. Dia teringat masa kecil dan remajanya, di mana masyarakat Amerika dipenuhi dengan segala macam godaan busuk. Tato dan merokok hanyalah permainan anak-anak. Banyak teman yang bergabung dengan geng di usia muda karena mengikuti tren secara membabi buta dan karena ingin melihat keren geng di usia muda.
Ada yang menjadi pecandu narkoba di usia muda. Bahkan ada yang berkelahi dengan geng jalanan di bawah todongan senjata sebelum mencapai usia dewasa, dan berakhir di penjara atau bahkan meninggal di jalanan. Dan alasan dia mampu mengatasi hambatan sepanjang jalan adalah di lapangan tenis. Dia berinvestasi untuk mendapatkan beasiswa penuh ke universitas bergengsi, dan bahkan bergabung dengan liga profesional dan mencapai puncak dalam hidupnya. Penghargaan ini diberikan kepada orang tuanya yang selalu menghormatinya di masa remajanya. Setiap kali dia mulai menyimpang dari jalur normal kehidupannya, orang tuanya akan selalu menariknya kembali ke jalan yang benar pada saat yang paling kritis. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan hal ini dan melihat hal-hal yang selalu didukung oleh pacarnya, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Paling tidak, orang tua anak di bawah umur tidak boleh dicabut hak asuhnya karena gangguan kognitifnya. Apalagi mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur. Terlebih lagi, upaya keras untuk mempromosikan hal-hal tersebut memang akan membuat sebagian anak di bawah umur menjadi kurang informasi. Menganggap hal-hal semacam ini keren dan trendy, yang kemudian akan memengaruhi penilaian mereka. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk mendukungnya. Maka dengan sabar ia berkata kepada Tawana, "Sayang, sebaiknya kita memandang masalah ini dengan tenang. Apa yang dikatakan Tuan Wade memang sangat masuk akal. Saat saya SMP, banyak teman sekelas yang mulai menghisap ganja. Alasan banyak orang yang menghisapnya adalah lingkungan sosial saat itu membuat setiap orang merasa bahwa merokok adalah hal yang paling asik. Bahkan lebih asik dibandingkan memiliki mobil pickup. Saat laki-laki menghisapnya, dia akan menjadi yang paling tampan di hadapan perempuan. Ketika laki-laki mencium bau ganja, perempuan di sekitarnya akan mengamatinya. Mengapa? Itu karena lingkungan sosial saat itu. Semua orang pernah berada dalam situasi seperti itu. Jika Anda terpengaruh oleh lingkungan, Anda akan menganggap hal-hal buruk sebagai hal yang baik dan dengan sengaja mengejarnya. Tampaknya semakin banyak kebiasaan buruk yang Anda miliki, semakin banyak orang yang meremehkan Anda. Jika bukan karena ibuku yang terus-menerus mengukurku, aku tidak akan duduk di sini sebagai pacarmu. Mungkin aku sudah mati. Mungkin aku sedang menjalani hukuman di penjara negara bagian Ohio. Jadi, ada beberapa hal. Sebaiknya kita jangan terlalu ekstrim dalam mendukung dan mempromosikannya. Karena pasti akan menghasilkan hasil buruk yang tidak terduga. Tawana berkata dengan dingin. Trevor, yang saya inginkan adalah pembelaan setia saya. Bukan pengkhotbah yang membantah saya dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan dengan benar. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda sekarang. Saya menyarankan Anda mengedit videonya karena saya sudah meminta segera. Jika tidak bisa, sebaiknya kita mempertimbangkan kembali hubungan kita. Melihat sikap keras kepala Tawana, Trevor pun terjebak dalam dilema. Suasana keduanya pun membahas jalan buntu karena Tawana menjadi marah. Pada saat yang sama, iring-iringan mobil Kathleen juga telah tiba di dalam Tokyo Dome. Sebelum mobil berhenti, dia melihat Charlie dan Claire berdiri di depan pintu, yang membuatnya merasa sedikit tersanjung. Dia tidak pernah mengira akan datang mengunjungi Charlie, tetapi Charlie akan menunggunya di pintu. Setelah mobil berhenti, dia membuka pintunya sendiri dan segera keluar tanpa menunggu asisten membukakan pintu. Ketika Mitsui Yoshitaka melihatnya, dia segera mengambil langkah maju bersama istri dan putrinya untuk menyapa. Namun Kathleen tidak menoleh sama sekali, tetapi langsung mendatangi Charlie. Kathleen dengan hormat dan sedikit malu berkata, "Tuan Wade, saya datang untuk berdiskusi dengan Anda. Bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab karena kamu secara pribadi keluar untuk menyambut?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitarnya tercengang. Kathleen bukan sekadar putri dari keluarga Fox, dia adalah kepala keluarga Fox. Dan dia adalah sosok nomor satu yang memiliki kendali tak tertandingi terhadap keluarga. Mengapa dia begitu menghormati pemuda yang tidak dikenal? Belum lagi kakeknya mendukungnya 100%. Bahkan paman dan sepupunya pun patuh pada perintahnya. Dia tidak memiliki potensi musuh di keluarga Fox. Hal ini saja yang membuat Kathleen berbeda dari semua orang kaya generasi kedua. Bahkan Howard dari keluarga Rothschild memiliki kendali yang jauh lebih kecil terhadap keluarga dibandingkan Kathleen. Di mata dunia luar, setelah skandal besar yang melibatkan Homer Fox dan sekelompok pesolek yang melakukan segala macam kejahatan di pulau pribadi yang dibangun oleh Finlay terungkap, reputasi keluarga Fox anjlok. Dan mereka hampir menjadi tikus jalanan. Semua orang ingin menghajar mereka. Pada saat kritis,
Kathleen melangkah maju untuk memperjuangkan keadaan. Tanpa mengelak dari tanggung jawab apapun, dia langsung membayar penyelesaian dalam jumlah besar, meminta maaf secara terbuka, dan mengambil semua tanggung jawab seperti ini. Banyak yang percaya bahwa Kathleen lah yang melakukan operasi sempurna yang membuat seluruh keluarga Fox yakin dan mendengarkan perintahnya dengan sepenuh hati. Namun kenyataannya, hanya keluarga Fox yang tahu mengapa Kathleen, seorang gadis muda, bisa menduduki jabatan tinggi. Jika bukan karena dukungan Charlie, keluarga Fox akan terus memburu Kathleen dan kakeknya Jordan meskipun mereka terlibat skandal. Jika bukan karena dukungan Charlie, bahkan jika dia membantu gedung keluarga Fox runtuh pada saat kritis, keluarga Fox akan melemparkannya ke istana yang dingin atau bahkan mengusirnya setelahnya. Alasan keluarga Fox masih belum berani memberontak melawan Kathleen setelah mengatasi krisis adalah karena keberadaan Charlie. Selama Charlie masih di sini, selama Charlie belum putus dengan Kathleen, maka dia akan menjadi jangkar Kathleen. Dari atas ke bawah, tidak ada seorang pun di keluarga Fox yang berani untuk tidak patuh. Bagaimana dengan Spencer, pewaris keluarga Fox, dan putra sulungnya Savion, dua orang yang memegang kekuasaan sebenarnya di keluarga Fox. Ketika Charlie menodongkan pistol ke dahi Homer di depan mereka dan bertanya apakah mereka setuju untuk membunuh Homer saat itu, ayah dan anak itu dikalahkan sepenuhnya oleh Charlie. Sejak peluru menembus kepala Homer, Charlie menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan bagi Spencer dan Savion. Adapun Jordan, demi jangka panjang, dia telah rela menyerahkan semua kendali atas keluarga Fox. Dia puas menjadi kaisar sepanjang umurnya. Bukan saja dia tidak puas dengan Kathleen sama sekali, tapi dia juga berasumsi sebagai penyelamat terbesarnya. Oleh karena itu, kekuatan, rasa dingin, dan ramuan Charlie lah yang memastikan bahwa Kathleen dapat duduk kokoh di keluarga Fox. Dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Fox yang merasa tidak puas dengan Kathleen. Oleh karena itu, terlepas dari cinta mendalam Kathleen kepada Charlie, kebaikan ini saja sudah cukup untuk membuat ketundukan pada Charlie selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, meskipun kepala keluarga Mitsui ada di sini, Kathleen tetap harus mengungkapkan rasa hormatnya kepada Charlie terlebih dahulu, serta ketakutan batinnya. Bahkan Claire sedikit bingung. Dia tahu bahwa Kathleen menghormati suaminya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menghormatinya sejauh ini. Tapi Charlie memiliki ekspresi ketidaksetujuan di wajahnya saat ini. Rupanya Kathleen menghormatinya sebagaimana mestinya. Dia memandang Kathleen dan tersenyum kecil, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa." Rasanya berasap di dalam. Disarankan keluar dan mencari udara segar. Kathleen sangat pintar. Ketika dia mendengar ini, dia menebak orang dan hal apa yang mungkin membuat Charlie tidak puas. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Karena Tuan Wade merasa ada suasana berasap di dalam, maka aku akan menemaninya." Tuan Wade dan Nyonya, mohon tetap berada di luar sebentar. Claire sedikit terkejut dan berkata dengan cepat, "Kathleen, kenapa kamu menjadi begitu sopan?" Kathleen memandangnya, tersenyum dan berbisik di telinga. "Pada acara resmi, Anda harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Wade." Claire juga berbisik, "Kathleen, kita semua berteman. Kenapa kamu dan Charlie begitu sopan?" Kathleen berbisik, "Claire, meskipun kita semua teman, berkat Master Wade yang membantuku memecahkan situasi Feng Shui, jadi aku bisa duduk di posisi kepala keluarga Fox. Jika bukan karena Tuan Wade, saya mungkin masih berada di belakang. Dengan kebaikan seperti ini, saya harus menghormati Tuan Wade di depan orang luar." Mitsui Yoshitaka tercengang. Dia awalnya menyapa Kathleen dengan penuh semangat, tapi dia tidak menyangka bahwa Kathleen bahkan tidak repot-repot masuk karena kata-kata santai Charlie. Kathleen lebih suka berdiri di depan pintu daripada masuk, maka tidak akan ada tempat untuk wajahnya. Meski hari itu sangat dingin, Mitsui Yoshitaka masih berkeringat karena cemas. Dia ragu-ragu sejenak, lalu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan penuh perhatian, "Nona Fox, Tuan Wade, di luar cukup dingin. Tidak disarankan untuk tinggal lama. Ayo masuk dan bicara. Jika Tuan Wade tidak mau memperhatikan Sweet, tidak perlu menyapanya sama sekali." Tawana manis. Kathleen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Tawana Sweet itu? Tuan Wade punya konflik dengannya? Tidak. Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Saya menonton pertandingan kemarin. Seorang pria mengklaim bahwa dia memiliki batasan gender dan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan wanita. Selama kompetisi,
Dia tertinggal dan mencoba menyerang dadanya untuk memulihkan situasi di sekitar. Itu benar-benar membuatku merasa sedikit jijik. Hari ini aku terus mendengar penyanyi wanita yang berusaha keras untuk mempromosikan ini. Dan aku pribadi tidak setuju dengan itu. Aku berdebat dengannya untuk beberapa kata. Tapi tidak ada kontradiksi. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Tuan Mitsui adalah tuan rumahnya. Karena Anda di sini, tidak ada alasan untuk tetap berada di luar pintu dan tidak masuk. Ayo masuk bersama. Begitu Mitsui Yoshitaka mendengar ini, dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Charlie dengan penuh rasa terima kasih. Charlie benar-benar membantu dirinya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Setelah mendengar kata Charlie, Kathleen langsung berkata dengan riang, karena Tuan Wade mengutarakannya. Ayo masuk bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.